Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elok Nurul Kumelia dan teman saya Ilham Ikhlasul Amal dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang materi fisiologi berdasarkan teori sains modern dan kesesuaiannya dalam Al-Quran. Adapun subtema yang dibahas pada materi ini adalah yang pertama, bagaimana fisiologi makhluk hidup. Yang kedua, bagaimana peredaran darah. Yang ketiga, bagaimana produksi susu. Yang keempat, bagaimana manfaat sujud. Yang kelima, bagaimana cara otak bekerja. Yang keenam, bagaimana bentuk dan komposisi tulang-tulang. Yang ketujuh, bagaimana peredaran udara dalam tubuh. Pembahasan pertama yaitu fisiologi makhluk hidup. Fisiologi merupakan salah satu cabang ilmu biologi untuk mempelajari sistem kehidupan. Jadi, fisiologi makhluk hidup adalah cabang biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup. Perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladina kafaru anna samawati wal ardo kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, tidakkah orang-orang kafir melihat bahwa langit dan bumi menjadi satu atau sebagai satu kesatuan penciptaan. Sebelum kami membelah mereka, kami membuat dari air setiap makhluk hidup. Apakah mereka kemudian tidak percaya? Quran surat ke-21 ayat 30. Kita tahu bahwa sitoplasma itu substansi dasar sel yang terdiri dari 80% air. Modern penelitian saat ini juga mengungkapkan bahwa sebagai besar organisme terdiri dari 50% hingga 90% itu adalah air, dan bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan air untuk keberadaannya. Paru-paru 90%, darah 82%, kulit 80%, otot 75%, otak 70%, dan tulang 22%. Dan Allah menciptakan setiap binatang itu dari air. Ini berdasarkan Al-Quran surat ke-24 ayat 45. Ada lagi ayat Al-Quran yang mengacu pada penciptaan manusia dari air, dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musharrah, dan Tuhanmu Maha Kuasa. Quran surat ke-25 ayat 54. Pembahasan yang kedua ada peredaran darah dan produksi susu. Ini sistem peredaran darah yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Secara sains ini dijelaskan adanya reaksi kimia yang terjadi dalam usus, dan di sana dapat diketahui bahwa zat yang diekstrak dari makanan masuk ke aliran darah melalui sistem yang kompleks. Biasanya ini melalui hati, tapi tergantung pada bahan kimianya. Dan darah itu mengangkutnya ke semua organ tubuh, diantaranya adalah kelenjar susu yang memproduksi susu. Nah, secara sederhana, zat-zat tersebut itu dari usus masuk ke dalam pembuluh dinding usus itu sendiri, dan zat-zat itu diangkut oleh aliran darah ke berbagai organ. Nah, konsep seperti ini dapat dilihat dalam Al-Quran berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi mim baini farsi wa damil labanan khalisan sa'igon lisyat, yang artinya, dan sesungguhnya pada ternak itu ada pelajaran bagimu, kita memberimu minum dari apa yang ada di dalam tubuh, berasal dari konjugasi antara isi usus dan darah. Susu yang suci dan menyenangkan itu bagi yang meminumnya. Quran surat ke-16 ayat 66. Manfaat sujud.
Sujud mencegah wasir mengalirkan getah bening dari tungkai perut dan dada ke leher karena lebih tinggi. Sujud dengan cepat tidak bermanfaat. Ia tidak mengalirkan getah bening dan tidak melatih tulang belakang otot. Cara otak bekerja. Otak terletak dalam batok kepala dan melanjutkan menjadi saraf tulang belakang, medula spinalis. Secara otomatis, bongkahan otak dapat dibagi menjadi otak besar cerebrum, otak kecil cerebellum, dan batang otak brainstem. Bentuk dan komposisi tulang. Tulang adalah struktur hidup yang tersusun oleh protein dan mineral. Tulang berkontribusi pada hemostasis mineral tubuh dan baru-baru ini telah ditemukan untuk berpartisipasi dalam regulasi endokrin, metabolisme, energi. Komposisi utama tulang. Komposisi utama jaringan tulang jumlah bergantung pada spesies, umur, jenis kelamin, jenis tulang, dan posisi tulang. Komposisi tulang secara umum terdiri dari 60% material anorganik, 30% organik, dan 10% air. Peredaran udara dalam tubuh. Pernafasan respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung O2 atau oksigen ke dalam tubuh secara menghembuskan udara yang banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Dan yang terakhir yaitu mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ini dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada yaitu pada waktu seseorang bernapas, rangka dada terbesar bergerak. Sedangkan pernapasan perut jika pada waktu bernafas diafragma turun, naik, maka ini dinamakan pernapasan perut. Sekian, terima kasih dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.